Kami dengan BSN itu sangat melakukan proses ini supaya nanti sertifikasi ketika terbit tidak hanya sebagai melengkapi dinding-dinding kantor mereka, tapi benar-benar itu dipakai untuk menetrasi pasar secara lebih luas dan berkelanjutan. NIB bisa kita bantu, merek bisa kita daftarkan gitu ya. Cuma komitmen itu dari mereka. Kalau mereka nggak punya komitmen, kita telepon, kita chatting, mereka tidak merespon. Nah, kita pembinanya ya kelimpungan sendiri ya. Sertifikasi ini sudah menjadi mandat market ya. Ketika kita mau meningkatkan kualitas dan daya saing, kita harus lengkapin itu. Kita nggak hanya cuma omon-omon. Ukurannya adalah sertifikasi. Hai Snizen, kembali lagi bersama saya Reza Ditya dalam Ngobras SNI. Dan kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik nih. Di antara Snizen semua, ada yang pelaku usaha, ada yang usahanya sudah ber-SNI. Nah, kalau belum, cocok banget nih untuk Snizen. Karena hari ini saya akan membahas pendampingan penerapan SNI gratis bagi UMKM. Nah, ada yang udah ikutan belum? Ada yang udah pernah dengar atau baru dengar? Nggak apa-apa, kita akan kupas sama-sama hari ini. Dan sedikit info, di tahun 2024 lalu BSN dan Kemenkop UKM, saat itu namanya masih Kemenkop UKM dan organisasinya juga masih Kemenkop UKM, telah berhasil melakukan pembinaan terhadap 100 UKM. Nah, ada nggak nih UKM-nya Snizen yang sudah masuk dibina atau sudah dapat sertifikat SNI? Nah, kita akan membahas program ini, bagaimana kolaborasi antara instansi yang mendukung UMKM menerapkan SNI ini demi peningkatan kualitas dan daya saing produk Indonesia. Siapa yang mau saya ajak ngobrol hari ini? Wah, mungkin Snizen udah nggak asing nih. Sama yang pertama itu ada Ibu Nur Hidayati, beliau Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penyesuaian dari BSN. Halo Ibu. Dan ada juga yang spesial hari ini ada Bapak Ali dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Mungkin nggak usah panjang-panjang lebar kali ya Pak Bu. Tadi saya udah sempat spill di awal. Yang akan kita bahas itu pendampingan penerapan SNI gratis bagi UMKM. Nah, mungkin bisa langsung aja saya mulai dari Bu Nur kali ya Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu secara singkat nih Bu, apa sih peran BSN dalam program ini nih Bu? Terus kenapa BSN ngerasa perlu ini perlu membina UMKM sampai bisa menerapkan dan juga mendapatkan SNI ini, Bu? Ya, makasih Mas Reza ya. Jadi memang karena BSN ini ranahnya standarisasi, jadi kita sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang memang membidangi standarisasi. Jadi salah satu tugasnya itu melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha, baik itu tentunya besar, menengah, kecil. Nah, memang kenapa dengan UMKM kita pendampingan, karena tentunya tidak mudah ketika kita bicara penerapan SNI bagi usaha mikro kecil ini. Sehingga kita setiap tahun sejak Undang-Undang SPK ya tahun 2014 ya itu terbit, kita diberi amanah untuk memfasilitasi pelaku UMK ini gitu ya untuk sampai sertifikasi seperti itu. Jadi karena penerapan SNI itu memang membutuhkan waktu, tidak instan, sehingga kita perlu pendampingan seperti itu. Jadi kita ada program setiap tahun kerjasama dengan stakeholder, dan tahun lalu kita terima kasih ini Pak Ali sudah berkolaborasi memfasilitasi pendampingan penerapan SNI ini kepada 100 UMKM, dan itu ada di banyak provinsi. Bahkan kemarin juga ada di Maluku gitu ya, sampai Maluku. Kita juga memang pembinaannya dari Sabang sampai Merauke, cuma Papua belum ada. Ya, tapi kurang lebih sudah mencangkup semua provinsi berarti ya Bu ya. Oke, kalau tadi dari sisi Bu Nur, mungkin sekarang saya mau pindah ke Pak Ali nih Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana ceritanya hingga Kementerian UMKM mendukung program pembinaan penerapan SNI ini Pak. Terus juga mungkin bisa dikasih contoh suksesnya gitu Pak, sedikit Pak. Terima kasih Mas ya. Jadi mungkin saya sedikit meralat tadi ya, pemakaian istilah pelaku UMKM. Oke, iya boleh Pak. Pak gimana nih Pak? Kesannya kalau pelaku itu agak negatif. Oh iya, benar. Pelaku BK, benar.
copet kesannya negatif ya Pak, iya benar. Pak Menteri sudah mengarahkan bahwa istilah itu diganti dengan penggiat atau pengusaha UMKM. Oke, pengusaha UMKM. Oke. Itu aja sedikit intermezzo ya. Kemudian tadi kepada pertanyaan kami sampaikan bahwa Kementerian UMKM sebelumnya kan bernama Kementerian Koperasi dan UKM. Iya, betul. Nah, kami menjalankan amanat PP 7 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM. Di pasal 94 tertera di situ tersurat bahwa Menteri Koperasi UKM mengkoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pasal 94. Nah, program pembinaan penerapan standar dan sertifikasi bagi pengusaha UMKM ini salah satu bentuk pemberdayaan UMKM yang dimaksud. Maka kami hadir di situ bersama juga tadi karena perlu ada koordinasi, sinergi. Kami jelas berkoordinasi, bersinergi, kolaborasi dengan BSN. Iya. Kalau bisa dicontohin Pak, contoh sukses dari program ini gitu Pak, ada nggak sedikit gitu biar yang netizen nggak penasaran gitu nih Pak. Jadi kami sendiri telah melakukan kegiatan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi dari tahun anggaran 2021 sampai 2024. Itu udah sekitar 193 pengusaha UMKM ya. 15 tahun 2021, 25 di 2022, 63 di 2023 dan 90 di 2024. Nah, dilihat dari data itu menaik. Artinya apa? Kebutuhan sertifikasi oleh UMKM kita itu memang semakin tinggi. Kesadaran bahwa untuk masuk ke pasar level yang lebih tinggi memang membutuhkan itu. Nah, mulai di tahun 2023-2024 kami mereview dari pelaksanaan sebelumnya, maka untuk meningkatkan efisiensi efektivitas kami bekerja sama dengan BSN. Sebelumnya hanya sebagai semacam proyek-proyek kecil. Iya Pak. Kita tata lagi bekerja sama dengan BSN dan ternyata hasilnya lebih luar biasa. Yang tadinya cuma berapa 15-20 ini sampai hampir 100 ya, 1 tahun anggaran dari sertifikasi ACCP, ISO dan lainnya. Nah, beberapa success story ini banyak sebenarnya ya. Kami selaku melakukan moneh Pak, selalu melakukan moneh. Setelah selesai kita lihat, kita dengarkan testimoni dari yang telah mendapatkan fasilitas itu. Nah, salah satu diantaranya adalah misalkan CV Karya Winazar ya. Saat ini telah sukses di pasar internasional. Produknya alat dapur dari kayu ya. Kayu yang dikemas secara estetik unik dan bisa mengikuti tren dari permintaan market buyer. Terakhir kami coba diskusi dengan mereka bahwa disampaikan omset mereka sudah sampai 3 miliar. Itu padahal masih usaha kecil ya. Dan rasanya semakin berkembang. Dan juga dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang aromaterapi, di bidang manufaktur logam, yang tadinya mungkin berada pada level pemasok di lapis keempat, dengan adanya sertifikasi juga meningkatkan level dia ke level yang lebih tinggi. Wah, kalau dari contoh Pak Ali tadi berarti cukup beragam ya Bu ya, mulai dari tadi terkait logam, bahkan sampai tadi peralatan rumah tangga pun ada ya Bu yang sudah istilahnya sudah mendapatkan pendampingan dan sudah berhasil menjadi success story. Nah, gimana nih Bu, kalau dari success story yang tadi Pak Ali contohin nih Bu, sebenarnya ya Bu, apa sih Bu manfaat yang bisa didapatkan langsung oleh penggiat UKM saat memulai pembinaan penerapan SN ini Bu? Kira-kira apa aja sih yang mereka dapat? Jadi memang sering juga saya belusukan ketemu mereka. Mereka memang istilahnya itu secara jujur merasakan manfaatnya itu ya, bukan karena kita tanya, karena kita biayai biasanya gitu terus ngomong mungkin karena yang bagus-bagus gitu ya, tapi mereka sendiri merasakan dari sisi
keteraturan dari proses produksinya ya, karena kita menyiapkan sistem kepada mereka. Jadi meskipun mereka usaha mikro kecil, tapi mereka punya sistem yang baik sehingga kadang ketika pelaku lagi nih Pak, penggiat UMKM tadi harus jalan-jalan atau harus berlibur, itu mereka karena sudah punya sistem di usaha mereka itu, sekarang mereka tinggal monitor jarak jauh gitu ya, karena sistemnya sudah teratur. Nah itu yang menjadi kelebihan juga mereka. Nah kemudian tentunya dari sisi produktivitas ya, karena di situ kita bicara sistem pasti bicara PDCA ya, Plan Do Check Action-nya. Mereka punya monitoring, evaluasi. Nah biasanya para pelaku UKM itu kita minta mereka melakukan evaluasi diri, sehingga pagi mereka briefing apa yang harus diperbaiki. Nah itu tentunya juga meningkatkan produktivitas dari karyawan itu sendiri. Nah di samping itu tentunya ketika mereka sertifikasi jadi jaminan bahwa produk itu sudah sesuai dengan standar SNI, artinya betul, aman dan berkualitas gitu kan ya. Jadi tentunya itu jadi bahasa bagi buyer, oh ini sudah SNI, jadi sudah pasti sesuai. Nah itu tentunya menjadi nilai tambah bagi produk tersebut. Nah itu tentunya untuk nilai jualnya pasti akan tinggi dan ada keterterimaan di pasar. Nah tadi juga disampaikan oleh Pak Ali, bagaimana kita juga membantu untuk mereka ekspor. Ketika kita bicara ekspor, kita bicara negara tujuan ekspor itu seperti apa persyaratannya. Nah kita juga bantu mereka. Nah itu tentunya menjadi upaya untuk teman-teman pengusaha UMKM ini, mereka bisa meningkatkan akses pasarnya ya di nasional maupun juga di global itu sendiri. Kan sekarang kalau kita lihat trennya berarti meningkat kan ya, dari bisa disebut 5 tahun belakangan deh. Nah sekarang nih kan kebetulan pemerintah baru melakukan salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Nah ini kan di pemerintah ini kan kita dapat efisiensi anggaran tuh kurang lebih mencapai 50% kan yang di tiap kementerian dan lembaga gitu. Nah kalau dengan adanya salah satu kebijakan ini, kira-kira gimana sih Pak, Bu? Mungkin saya nanya untuk keduanya, untuk Pak Ali dan juga Bu Nur, bagaimana kira-kira pendampingannya ini kepada penggiat UMKM yang akan dilaksanakan di tahun ini gitu? Iya, ini memang efisiensi ya, kita bicara efisiensi karena akan dialokasikan untuk kegiatan lain seperti itu ya, dari yang disampaikan oleh pimpinan negara kita gitu. Jadi ada program prioritas sekarang ini yang terkait dengan MBG ya, program makan bergizi gratis. Tentunya itu kan harapannya juga mendorong penggiat UMKM tadi, pengusaha UMKM. Nah mereka tentunya juga butuh asupan informasi terkait dengan standarisasi gitu ya, bagaimana mereka menyediakan pangan atau makanan bergizi yang aman dan sehat ya. Artinya biar mereka juga tidak ada kemarin kan juga ada kejadian yang keracunan. Ya. Bagaimana para penyedia catering atau si rumah makan atau apapun itu namanya, mereka harus membuat makanan yang sehat dan aman. Nah tentunya itu kan juga mereka perlu diberikan awareness, pendampingan untuk penerapan SNI gitu. Jadi BSN sendiri juga beberapa standar kita memang juga sudah menyediakan SNI kita, susu seperti apa, susu ber-SNI, terus makanan-makanan olahan kita yang dari ikan itu kan banyak banget, nugget ber-SNI dan lain-lain, itu tentunya kan pasti aman dan sehat. Kemudian kita punya juga standar terkait bagaimana memproses suatu produk itu sesuai standar keamanan pangan. Nah itu SNI kita yang tentunya harus bisa di-deliver atau diberikan awareness kepada para penggiat UMKM ini seperti itu. Nah untuk sektor lain mungkin kita harus kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya, karena tentunya penggiat UMKM kita tidak hanya yang bergerak di makanan gitu ya. Nah ini menjadi upaya strategi BSN karena dana BSN juga sangat banyak diefisienkan gitu ya. Nah kita harus kolaborasi dengan beberapa pihak, BUMN dan lain-lain gitu ya. Tentunya
harus tetap terus bergerak gitu ya dengan upaya yang ada seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulin sedikit dari Bu Nur, dari sisi BSN mungkin kita akan tetap terus berusaha untuk memfasilitasi ini ya Bu ya di tahun 2025 ini ya Bu. Nah kalau dari sisi Pak Ali nih Pak, gimana nih Pak? Soal lagi ramai ya Pak. Pemotongan kebijakan ya, pelanggaran ini kan sepertinya tidak ada yang dianakmaskan, tidak ada yang didirikan, semua sama maksudnya. Benar, Pak. Jadi tapi kalau kita nggak mengerjakan apa-apa juga tidak tepat ya. Tetap betul. Kami akan berusaha untuk mencapai itu, dan saya yakin kebijakan ini juga masih sedang dikaji terus ya, terus, dan kami dengar tanggal 14 ada hearing dengan DPR. Nanti terutama program-program prioritas ya, yang kita harus mengarah ke sana. Tadi disampaikan makan bergizi gratis, terus perumahan, itu sudah jelas diarahkan. Di situ ada UMKM yang terlibat sebagai pelaksana utamanya. Ya. Nah, tapi tidak asal UMKM aja. Betul. Kalau dia mensuplai bahan atau mengolah bahan tidak sesuai standar, nanti malah menjadi bumerang bersama. Artinya di sisi UMKM-nya kami membuat klaster, mengkurasi, tapi nanti ada peran dari teman-teman di BSN dalam standarisasi dan sertifikasi. Jadi ambil contoh aja perumahan ya. Nanti kan perumahan akan sekian juta rumah dibangun ya. Standar bahan bakunya kan perlu itu diyakinkan itu sesuai dengan standar. Jangan karena ini rumah program pemerintah jadi asal-asalan gitu. Nah, UKM-nya kita nanti akan semakin berkolaborasi. Jadi tadi ya pendampingannya untuk penerbitan sertifikasi tetap kami akan lanjutkan, tapi menguatkan sisi online-nya mungkin saat pembinaan atau apa, mungkin online-nya kita lebih kuatkan. Dan kemudian kami menggandeng stakeholders terutama swasta ya. Ketika ini menjadi bagian dari kemitraan rantai pasok mereka kami minta untuk ikut melakukan pemberdayaan UMKM juga melalui tadi dukungan sertifikasi. Yang ini menjadi mandat dari jalannya rantai nilai yang dipersyaratkan. Sementara itu mengganggu ya jelas terganggu, tapi kita harus melakukan cari jalan keluar ya Pak, mungkin istilahnya betul. Cari alternatifnya gitu mungkin ya Pak Bu ya. Tadi sudah sempat disebut nih Bu sama Pak Ali, salah satu mungkin saya salah tangkap atau gimana, tapi salah satu prosesnya itu adalah proses kurasi kan Bu ya untuk UMKM yang akan ikut dalam program ini. Nah mungkin bisa sedikit diceritain Bu kayak entah Ibu atau Pak Ali tentang apa aja sih syarat bagi penggiat UMKM kalau misalkan mereka mau ikut program ini gitu kan. Tadi Pak Ali sempat ada sebut ada proses kurasi, terus mungkin apakah ada step-step lainnya gitu mungkin Bu, atau apa yang harus mereka siapkan mungkin gitu, gimana Bu? Ya, jadi kita itu kan sekarang ini bicara data UMKM jutaan ya dari internet ini sumbernya dari BPS ya Bu. 60 juta, nggak mungkin juga kita akan bina semuanya. Nah kalau kita bicara SNI, tentunya yang sudah memang sedikit advance ya, artinya untuk persyaratan ke SNI itu kan mereka memang legalitas wajib, merek mereka punya, kemudian dari sisi sertifikasi pangan halal mereka harus ada gitu ya. Nah hal-hal itu harus kita jadikan kriteria ketika kita akan kurasi. Kemudian juga dari sisi kelepangan infrastruktur. Kadang kan kalau kita bicara standar keamanan pangan, tempat produksi menjadi suatu keharusan sudah sesuai seperti itu. Nah, kalau mereka sendiri masih belum, kalau dari sisi tempat atau infrastruktur tempat produksinya itu jauh, kita akan kerepotan karena kita bicara waktu juga seperti itu. Dan biasanya dari sekian mungkin ratus yang masuk ke kita juga penggiat UMKM yang mendaftar, nanti akan ketika kurasi yang jadi sedikit karena beberapa memang mereka juga
belum memenuhi dari sisi sarana produksi. Kemudian kadang kalau terkait dengan non pangan ya, kita juga kadang dari sisi SNI-nya, dari SNI-nya ya kita beberapa juga masih belum mendukung. Nah, kita biasanya kalau ada kebutuhan itu kita juga sampaikan ke Deputi Pengembangan bahwa kita perlu ada usulan SNI ini seperti itu. Nah, itu memang bagaimana kita mengkurasi, karena ketika ada usulan pengusaha UMKM tadi ingin SNI tapi SNI-nya belum ada, itu prosesnya lama kan, secepatnya 3 bulan mungkin gitu, cuma butuh waktu. Nah, lebih diprioritaskan yang memang SNI-nya sudah ada seperti itu. Nah, juga termasuk kalau penggiat UMKM tadi ranahnya ekspor. Kalau ranahnya ekspor bisa jadi memang kita tidak ke SNI, tapi bagaimana nanti kita memenuhi regulasi standar di sana. Kita kan BSN tentunya mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Nah, pelaku lagi kan penggiat UMKM ini kan juga banyak yang sudah berani ekspor seperti itu. Nah, kita juga memfasilitasi untuk itu seperti itu. Nah, itu kurasi itu memang harus kita lakukan, karena kalau tidak itu kita akan sumber daya kita yang terbatas itu tadi. Kalau dari Pak Ali mungkin ada tambahan, Pak? Ya, jadi mungkin apa yang disampaikan Ibu Direktur ya, jadi kami memperjelas saja, menambahin bahwa kita akan melakukan proses kurasi, kualifikasi dengan dasar ya, dengan petunjuk pelaksanaan yang telah kami terbitkan. Petunjuk pelaksanaan. Jadi tadi itu disinggung memiliki surat UMKM-nya itu memiliki surat keputusan pengesahan ya, berbadan hukum ya, ada NIB atau izin usaha yang masih aktif, telah melakukan proses produksi 2 tahun gitu, memiliki ruang produksi yang terpisah dari dapur rumah tangganya, terus secara teknis, kemudian memiliki SOP dan standar material produksi, struktur organisasi, kemudian penting ini akan lebih kami tekankan di dalam kondisi sekarang ada pemotongan ini, bahwa mereka benar-benar produknya ini menjadi bagian rantai pasok, rantai pasok oleh yang lebih tinggi levelnya atau rantai pasok global. Kami akan lebih tekankan itu, serta dia juga punya kewajiban tiap tahun itu untuk memelihara Bu ya, sertifikat itu melalui tes Bu ya? Surveillance test. Dia harus siap untuk mengalokasikan itu. Jadi kami dengan BSN itu sangat melakukan proses ini supaya nanti sertifikasi ketika terbit tidak hanya sebagai melengkapi dinding-dinding kantor mereka, tapi benar-benar itu dipakai untuk menetrasi pasar secara lebih luas dan berkelanjutan. Gitu ya dari kami. Siap. Berarti kalau tadi dari penjelasannya Bu Inung dan juga Pak Ali, dalam proses kurasi ini tadi tuh berarti ada hal-hal yang memang dilihat khusus ya Bu ya, nggak ibaratnya mungkin kan ada orang bilang kayak kalau instansi pemerintah pasti asal-asalan kalau bikin sesuatu. Enggak, jadi ternyata memang kita pasti ada struktur yang kita lakukan gitu, ada undang-undangnya, mungkin ada aturannya, ada syarat-syaratnya gitu. Nah, ini bicara soal biasa kan kalau program pemerintah yang netizen bahas tuh pasti kayak kendalanya gitu. Nah, mungkin saya ke Bu Inung dulu deh dikit nih. Kira-kira apa sih Bu kendala yang umumnya dihadapi oleh penggiat usaha nih Bu dalam mengikuti program ini? Mungkin ada yang curhat ke Ibu gitu kendalanya mereka gitu Bu, biar bisa dapat gambaran juga gini buat netizen yang lain gitu. Kendala itu komitmen mereka sendiri kadang ya, karena tadi saya sampaikan ketika menerapkan SN itu kan kita bukan proses yang instan. Kita butuh penyiapan sistem yang tidak sebentar. Nah, itu kadang mereka waktunya ya, jadi waktunya yang terbatas. Makanya sebenarnya kita yang saya sampaikan kepada mereka sebenarnya pertama itu komitmen. Kalau NIB bisa kita bantu, merek bisa kita daftarkan gitu ya. Cuma komitmen itu dari mereka. Kalau mereka nggak punya komitmen, kita telepon, kita chatting, mereka tidak merespon. Nah, kita pembinanya ya kelimpungan sendiri ya. Kita sampai, saya bilang suka kalau sudah nggak komit tinggalkan, karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Nah, itu
ada kendala kita dalam pembinaan seperti itu. Tapi ada juga dari sisi ini Pak Asdep, Pak Ali, pemasaran. Jadi karena sertifikasi SN itu ibarat ijazah ya. Ketika dia lulus dia harus daftar kemana gitu ya. Nah perlu pemasaran. Kadang saya pernah mendengar langsung beberapa pelaku usaha, mereka mau kok dia papain, disuruh ini mau, tapi bantu kami dari sisi pemasaran gitu. Itu yang kita sendiri, artinya dari BSN kita juga masih sangat masih lemah, makanya kita kolaborasi dengan Kementerian Koperasi UKM tahun lalu gitu ya. Kemudian kita kolaborasi dengan banyak pihak karena mereka butuh untuk pemasaran seperti itu. Itu yang dibutuhkan mereka. Ibu, yang ibaratnya menjadi salah satu tantangan mereka. Mungkin Pak Ali mungkin ada Bapak pernah dengar juga gitu Pak, ada yang cerita ke Bapak gitu mungkin gitu. Gimana Pak? Jadi kalau berbicara kendala ini mungkin kita lihat dari faktor UMKM-nya sendiri. Rasanya mereka harus memperkokoh komitmennya. Tidak hanya greget di awal, tapi begitu harus diminta melengkapi syarat administrasi, dokumen-dokumen dan perubahan dari layout tempat produksi ini tidak dilaksanakan, sehingga ini nanti akan menghambat. Jadi kami minta komitmen itu harus dari awal, tengah maupun akhir. Jadi dari sisi kami sendiri, karena kami melihat target yang diarahkan ke kami itu semakin tahun semakin bertambah besar. Itu kami inginkan juga ada dukungan SDM nantinya yang harus lebih besar, lebih banyak lagi ya. Dan saya yakin teman-teman di BSN ini yang berhajat ingin bekerja sama itu banyak sekali ini. Pak. Salah satunya mungkin dari kami juga akan memperbaiki tata waktunya ya. Karena kemarin terus terang karena kami juga mendapatkan mungkin ini ya bersifat umum saja karena kegiatan ini kan juga dibarengin satuan kerja itu melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi harus disinergikan, perlu kami sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Betul. Intinya itu bahwa adalah setiap kegiatan pasti perlu kita review bersama untuk melakukan. Yang jelas kolaborasi kami dengan BSN ini menjadi penting dan tetap harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Berarti kalau bisa saya simpulkan, yang namanya kendala pasti ada ya Pak Bu ya, baik dari internal kita di instansi pemerintah maupun dari eksternalnya atau dari UMKM itu sendiri gitu. Tapi diharapkan dengan kolaborasi ini, program yang sudah ada ini bisa terus berjalan ya Pak Bu ya. Nah terus mungkin ini udah kalau dari contekan saya ini sudah mau pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini pertanyaannya balik lagi untuk Pak Ali dan juga Bu Nur. Kira-kira kan programnya akan terus berlangsung di tahun ini. Mungkin ada istilahnya harapan mungkin dari Bapak Ibu terkait program ini, dan juga mungkin sekaligus pesan nih dari Bapak dan Ibu untuk penggiat UMKM yang ingin bergabung dalam program ini. Jadi ada dua nih harapannya Bapak Ibu terhadap program ini, dan juga pesan dari Bapak Ibu untuk penggiat UMKM yang ingin bergabung gitu. Kira-kira boleh siapa duluan? Boleh nih. Pak Ali dulu boleh Pak? Iya baik, terima kasih ya. Jadi menurut saya kita udah nggak pungkiri ya bahwa sertifikasi ini sudah menjadi mandat market ya. Ketika kita mau meningkatkan kualitas dan daya saing, kita harus lengkapin itu. Kita nggak hanya cuma omon-omon. Ukurannya adalah sertifikasi. Nah ketika semua punya kesadaran, bangun persepsi yang sama, maka komitmen ini untuk rekan-rekan UMKM juga harus kuat di awal, di tengah maupun di akhir maupun pasca itu, ketika dia mau menetrasi pasar. Kemudian dari pemerintah ya, ini terkait dengan kondisi saat ini, anggaran, mudah-mudahan ini bisa lebih diperhatikan nih. Ada hal-hal yang sifatnya strategis ini tidak harus mengalami tadi pengefisiensian dan karena sesungguhnya
Justru ini akan semakin lebih efisien ketika UMKM yang terfasilitasi makin banyak, semakin bergerak ekonomi UMKM, banyak tenaga kerja yang terserap, supply chain berjalan, kemudian banyak sekali ya benefit ya. Kita nggak hanya bicara tentang output, tapi outcome dari kegiatan sertifikasi ini akan ikut membesarkan ekosistem bisnis dari UMKM. Oke, itu kalau dari Pak Ali. Kalau dari Bu Nur gimana nih Bu? Ya, harapannya tentunya kita kolaborasi antara BSN dengan Kementerian UMKM terus berlanjut, dan kita juga BSN kolaborasi dengan banyak pihak, karena harapannya tentunya semakin banyak UMKM kita yang punya produk berkualitas dan diterima di pasar nasional maupun tentunya global gitu ya. Tadi betul kata Pak Asda bahwa sekarang ini permintaan untuk SN itu semakin banyak. Artinya awareness si UMKM tadi sudah banyak yang makin banyak ya, Bu ya. Yang pingin. Dulu ketika bicara 20 tahun lalu kita koar-koar SNI mereka nggak tertarik gitu. Kalau sekarang ini masih ada keinginan, walaupun mereka ternyata belum mampu gitu ya. Kondisinya belum mampu, tapi keinginan itu sudah ada gitu. Jadi kita mungkin harus banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, karena BSN nggak bisa melakukan sendiri ya gitu. Betul. Ya. Jadi kita dorong semua pihak melakukan hal yang sama. Makanya saya terima kasih banyak ini Kementerian UMKM punya komitmen yang cukup tinggi terkait dengan peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi ini. Kita dengan kementerian lain harapannya punya program-program yang sama juga dengan KKP dan lain-lain. Kemarin kita sudah, cuma mungkin masih banyak lagi yang perlu kita kolaborasikan sehingga UMKM kita itu lebih berdaya saing. Oke. Sebenarnya banyak banget yang masih bisa saya ulik nih, tapi sayangnya waktu kita kan terbatas ya Pak Bu. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya untuk mengulik lebih dalam. Mungkin kita juga bisa ajak salah satu UMKM-nya mungkin yang bisa cerita bareng kita gitu ya, biar Sneezen bisa tambah tertarik dengan program ini nih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa membawa UMKM Indonesia ke kancah global dan juga bisa memberikan hasil yang pastinya maksimal itu. Karena kan zaman sekarang ini dikit-dikit netizen tuh bisa dikit-dikit salah dikit dikomentarin, salah dikit dikomentarin gitu. Nah, semoga dengan adanya program ini UMKM Indonesia makin lebih baik lagi gitu. Nah, Sneezen, itu dia tadi obrolan saya di hari ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan untuk Sneezen, khususnya Sneezen yang maksudnya Sneezen yang penggiat UMKM di Indonesia. Kalau Sneezen ada pertanyaan, ada komentar ataupun ada saran, bisa langsung tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share video-video yang ada di channel YouTube BSN, dan juga follow media sosial BSN agar Sneezen nggak ketinggalan tentang info-info terkait standarisasi, penilaian kesesuaian, dan juga metrologi. Saya Reza Aditya pamit. Sampai bertemu di Ngobras edisi berikutnya. Salam bangga memakai SNI.